Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas sebuah ceramah dari Mamah Dede, yang isinya atau isi ceramahnya ini membuat sebagian kaum muslimin gerah, risih, tidak nyaman, dan kebingungan. Sebenarnya ini ceramah lama kaum muslimin, tapi tetap menarik untuk kita bahas karena apa yang dikritik oleh Mama Dede di dalam ceramahnya ini sampai sekarang masih tetap terus berjalan. Dan meskipun ini ceramah yang sudah cukup lama, tapi namanya ilmu tetaplah ilmu. Tidak ada istilahnya ilmu itu usang termakan waktu. Apalagi ilmu agama, tidak akan ada yang namanya istilah usang dimakan waktu. Dan kita langsung saja simak videonya. Saya tanya, sebulan berapa kali hatam? Aneh, salah sih ngajinya Yasin doang. Salah, robah pola ngaji lu, salah. Bangga punya perkumpulan Yasinan, salah. Perkumpulan Quran bukan Yasin, tahu? Robah, baca semua Quran, bukan Yasin doang. Anda lihat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an tidak ada keraguan, yang petunjuk bagi orang takwa. Anda silakan lihat surat Yunus 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, manusia bukan. Wahai manusia, telah kuturunkan buat kalian Al-Quran sebagai mau'idah hasanah, pelajaran yang baik, obat penyakit dalam dada, petunjuk bagi orang beriman. Quran tahu, bukan Yasin. Benerin tuh ngaji, mana ketua pengajian Yasinan? Bukan Yasin doang, Quran tahu. Bangga perkumpulan Yasin. Sampai kapan baca Yasin doang? Satu dari 114 surat itu Yasin. Quran semua diuraikan, ditadaburkan, bukan Yasin. Anda lihat Al-Baqarah 185. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Qur'an, petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Semua di Quran, bukan di Yasin. Robah pengajiannya bukan pengajian Yasinan, Quran, mentadaburkan Quran. Robah, biar bener nih sebelum mati, masuk tahun baru, robah cara ngajinya. Lebih baik satu hari satu ayat diuraikan. Baca ayatnya, terjemahnya apa, asbabun nuzulnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya apa, amalkan dalam hidup. Ngapain cuman baca Yasin sama sholawatan? Kelakuan nggak bakal bener. Quran tuh baca. Yasinan rajin, salawatan rajin, ngambek melulu. Nah kaum muslimin, jadi ini harus diperhatikan, khususnya untuk yang rutin Yasinan, akan tetapi di luar acara Yasinan tidak pernah membaca Al-Quran. Dan jangan dipakai prinsip-prinsip kaum Mendingan masih mau membaca Al-Quran meskipun seminggu sekali, meskipun hanya surat Yasin, daripada tidak mau membaca Al-Quran sama sekali. Maka prinsip yang seperti itu jangan dipakai. Itu prinsipnya orang pemalas, ya. Prinsipnya orang yang tidak mau maju, tidak mau berlomba-lomba untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas memerintahkan kepada kita, ya. Kita diperintahkan untuk bersegera di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan kita ini tidak akan tahu apa isi dari Al-Qur'an kalau yang dibaca itu hanya surat Yasin doang. Acara apa-apa yang dibaca surat Yasin, itu pun tidak dipelajari apa isinya, apa maknanya, ya. Apa tujuan dari surat Yasin tersebut. Jadi jangankan mau faham isi Al-Quran, isi surat Yasin saja itu tidak faham. Jangankan mau memahami isinya, kadang-kadang waktu acara Yasinan pun membaca surat Yasinnya itu tidak benar. Yang penting cepat selesai. Kita tahulah, ya. Kita tahu yang seperti itu karena kita itu sebagian besar dulu
awalnya juga jamaah yasinan. Dan tidak asing kalau di acara yasinan kita mendengar orang yang membaca yasin tapi membacanya gremeng, tidak jelas. Seperti ini contohnya. Nah, kaum muslimin, tentu kita tidak sedikit ya melihat ada orang yang membaca Al-Quran seperti ini, terlebih di acara yasinan, supaya cepat selesai. Dan itu bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Kita diperintahkan untuk tartil di dalam membaca Al-Quran. Kemudian kalau kita membacanya seperti itu, apa yang bisa didengar? Dan apa yang akan kita dapatkan dengan membaca Al-Quran dengan cara seperti itu? Rugi kita kaum muslimin. Padahal membaca Al-Quran sendiri itu pahalanya besar. Membaca satu huruf dari Al-Quran kita dijanjikan pahala 10 kali lipat. Tapi kalau kita tidak memberikan hak dari bacaan Al-Quran, tidak memberikan hak dari huruf-huruf yang kita baca, bagaimana kita nanti mau menuntut hak kita di akhirat? Kita meminta 10 dari setiap satu huruf yang sudah kita baca dari Al-Quran. Padahal kita sendiri tidak memberikan hak kepada Al-Quran untuk dibaca dengan baik dan benar. Dan betul apa yang dikatakan oleh Mamah Dede. Bagaimana kita ini akan menjadi orang yang baik yang dibentuk oleh Al-Quran kalau kita sendiri tidak memahami Al-Quran? Maka yang terbaik adalah belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian berusaha bagaimana membaca dan mempelajari isi dari Al-Quran. Ya, caranya bagaimana belajarnya? Mendatangi majelis-majelis taklim yang di sana isinya dibacakan, kemudian dijelaskan makna dari Al-Quranul Karim. Jangan datang di majelis-majelis yang katanya majelis taklim, majelis solawat, tapi isinya solawat sambil joget-joget. Majelis zikir, yang zikirnya kayak orang kesurupan. Kalaupun ada ceramahnya, isinya ceramahnya melawak. Yang kita ingat setelah ceramah itu selesai, lucunya. Bukan ingat ilmunya. Kalau yang kita datangi majelis-majelis yang seperti itu, maka tidak akan kita mendapatkan apa-apa. Makanya datangi majelis ilmu yang ketika selesai majelis itu diselenggarakan, ilmu kita bertambah. Cari majelis ilmu yang seperti itu. Yang tadinya kita tidak tahu tentang sesuatu, jadi tahu. Yang tadinya kita tidak takut bermaksiat, jadi takut untuk bermaksiat. Yang tadinya kita tidak tahu mana halal, mana haram, kita jadi tahu. Yang tadinya kita tidak tahu mana tauhid, mana syirik, kita jadi tahu. Maka datangi majelis yang seperti itu. Meskipun di sana itu tidak ada hidangan sotonya, tidak ada nasi rawonnya, tidak ada kuenya, tidak ada teh manisnya, tidak ada kopi manisnya. Karena ilmu itu jauh lebih penting dari hal itu. Kemudian yang terpenting kaum muslimin, ketika kita mendengarkan sebuah ceramah, kemudian yang disampaikan adalah sesuatu yang membuat kita tersinggung, membuat kita terusik, tidak nyaman, bingung, maka jangan serta-merta kita langsung membenci, marah, emosi, menyerang, membubarkan, jangan. Tapi coba pelajari, coba fahami, coba renungi, benar atau tidak yang disampaikan. Dengan seperti itu, mudah-mudahan pintu hidayah itu akan ada dan terbuka untuk kita. Dan kemudian kita bisa memahami, bisa menerima kebenaran. Dan tidak kalah lebih penting lagi, jangan tinggalkan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama untuk berdoa memohon petunjuk dan ketakwaan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu biasa membaca doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Semoga yang sedikit ini bermanfaat.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.